surat ibu katakan ibu telah memberi dan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kesukaan suami. Tapi pernahkah ibu berpikir bagaimana cara ibu menyajikannya? Karena sepotong roti yang diberikan di ranjang bisa saja lebih berharga dari sekeranjang roti yang digeletakkan begitu saja di meja. Demikian juga dengan soal seks. Ibu yang sedang bingung, dunia pun sekarang sedang bingung. Karena memiliki segala sesuatunya. Tapi, pernahkah berpikir untuk memberikan sesuatu yang indah untuk si Didi, si Tuti, ataupun si Polan? Halo? Hei sis, bentar ya. Jangan khawatir sis. Yang lainnya akan kukirim lewat kaset. Kamu tinggal nyalin aja. 2 kaset yang ada di rumahku untuk terbitan minggu depan. Aduh sis, aku lupa. Tolong sampaikan. Hai, tasnya sudah nih. Saya bawa turun ke bawah ya. Aduh, tolong bilangin sama Bu Danu ya. Aku nggak bisa jadi pembicara seminar kiat mengelola perbedaan dalam keluarga. Oke sis, makasih ya. Salam buat teman-teman. Dah. Selamat pagi. Kamu Pan? Apa kabar kamu? Enggak, kami cuma siap-siap saja. Cepat kesini ya Pan. Kami tunggu loh. Iya. Iya, sebentar ya. Mas? Telepon. Siapa? Topan. Topan? Dia bilang mau kesini, mau kasih hadiah perkawinan untuk kita. Hei, anak hilang. Cepat kesini, pakai telepon segala. Takut dimarahi ya, setahun nggak kasih kabar. Makanya, cepat kesini. Mas, nanti kita mampir belanja dulu ya. Hei, Haris. Hei, Pan. Wah, ngomong banget kamu, Pan. Damai. Dah. Nih. Kado perkawinan kalian 1 tahun telah. Sorry. Apa ini? Buka aja lah, oke? Ayo turun dulu dong. Gak bisa, aku harus ke Lombok. Ayo. Harus ke stasiun sekarang. Nggak dekat waktu kok. Gak bisa, nanti aku telat ya. Oke? Alah, udah Apa deh. jalan, Pak? Aku antar sekalian. Makasih ya. Perhatian, bagi pengemudi mobil B2539JS diharap menunggu di depan supermarket. Perhatian, bagi pengemudi mobil B2539JS diharap menunggu. Sialan kamu, Pan. Kenapa kamu ada di sini, Pan? Itu hak saya dong. Aku mau ngomongin kamu. Dulu aku dan Haris paling jengkel kalau kamu ajak pergi belanja. Kamu juga harus tahu, Pan. Kamu selalu bikin kaget aku dan Haris. Dan ngejengkelin lagi. Kamu tahu, Mai, aku dan Haris selalu nyanyi. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Sialan kamu. Kamu tahu, Mai, kenapa kami jengkel? Habis selisih Rp1 aja kamu puterin seluruh pasar. Aku dan Haris di atas beca cuma bisa teriak-teriak. Beca, bawa pulang kami. Kamu tahu, Pan? Setahun ini, kalau Haris menanyakan di mana kamu berada, aku cuma bisa nyanyi saja. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin tenggelam dalam laut. Habis kamu suka aneh sih.
Aku pergi dulu, Mai. Tadi ketinggalan kereta. Mau kemana kamu, Pan? Saya mau tamasya, tapi bingung naik apa. Perhatian. Bagi pengemudi mobil B2539 Jengkel, Mas. harap menunggu di depan supermarket. Perhatian. Bagi pengemudi mobil B2539 Topan tadi sudah duga begitu. Topan. Bajingan sahabat satu ini. Kamu baca dia. Dia kan bisa ikut sampai Banyuwangi. Paling dia sungkan, Mas. Gak mau ganggu liburan kita. Cara mana dia? Dia memotret sejalan. Tadi kan saya sudah bilang, kita tidak terikat waktu. Mas, tadi Topan belok kiri, Mas. Kamu tuh selalu bikin iri aja, Pan. Ini kan foto punya ibuku. Malah kamu yang diberi. Lucu ya? Sekarang kita udah 29 tahun loh. Pan, ikut kita ke Bali yuk. Cuma seminggu kok. Gak bisa, aku ikut sampai penyeberangan aja lah. Ya? Kapan kamu setia? Ya, tugas kantor nih. Pokoknya, jangan khawatir. Aku carikan villa untuk kalian berdua yang tidak diganggu orang. Masih ingat masa kecil kita, selalu saja bersama kau, aku dan dia. Sialan kamu, Pan. Dari dulu kamu selalu lebih baik dariku. Ayo, Mas. Masih ingat selalu saja bersama kau, aku dan dia. Pinjam sepedanya ya, Pak. Mas, pergi dulu ya. Masih ingat masa kecil kita, selalu saja bersama kau, aku dan dia. Terabinya 5, Bu. Meniko Kang Saldi. Terima kasih, Bu. Aku rasanya pernah berkali-kali menyebut nama ini. Salma. Salma, pergilah kemana ia pergi. Pan, aku pernah mengenalnya, Pan. Ingat, Riz.
saat kita tersesat di tengah gunung. 3 hari kita nggak tahu jalan. Dan tiba-tiba kita menemukan sebuah puisi di sebatang pohon jati. Lalu kita teriakkan berkali-kali, "Tunduklah kepada Salma! Pergilah kemana ia pergi, dan ikuti angin takdir. Bergeraklah kemana angin ini bergerak." Lalu ada seorang ibu lewat menunjukkan jalan kepada kita. Ya, aku ingat, Pan. Tunduklah kepada Salma. Pergilah kemana ia pergi, dan ikuti angin takdir. Bergeraklah kemana angin ini bergerak. Aku mau mampir dulu ke teman bisnisku di perkebunan tebu. Sebentar aja kok. Lama juga nggak apa-apa, Riz. 5 tahun juga nggak apa-apa. Apalagi kalau ada model. 10 tahun juga nggak apa-apa kok. Masa teman bertengkarmu ini tidak cukup cantik? Daripada kalian nanti bertengkar, bisa-bisa bilang, "Beca, beca, bawa pulang kami." Mai, foto Mai, gaya di situ Mai. Bagaimana, Pan? Ya gaya. Ya begitu. Kok jadi malu? Jangan malu Mai. Ayo terus. Ya gitu bagus. Ya. Kenapa kamu nggak jadi model lagi, Mai? Sulit di kolom mode. Tiba-tiba redaktur kolom keluarga majalahku keluar negeri. Aku disuruh megang. Lama-lama asik juga. Mencoba mengerti berbagai persoalan keluarga. Semuanya tiba-tiba saja, Pan. Ah, mana ada di negeri ini yang tidak tiba-tiba, Mai. Ingat si Mama, teman kita itu. Pengusaha jadi penyair. Si Jendul, yang pelatih sepak bola, tiba-tiba jadi raja kapal. Dan si Mimin, dari pengusaha real estate, jadi budayawan dia sekarang. Iya ya, Pan. Dulu kita mau jadi pemain sandiwara. Sekarang coba lihat. Jadi apa kita? Pan, aku suka foto Lala di majalah minggu lalu. Aku suka kata-katanya. Asap dupa cerobong kereta. Asap dupa cerobong kereta. Pandanganmu Lala. Kilatan api suku hitam. Pandanganmu Lala. Nafas perempuan kereta marah.
mengerti kata-kata seperti itu, Pan. Mai, dulu kamu lebih pintar dari aku. Coba sekarang buatkan untukku, Mai. Mau kemana kamu? Mai, kita main sandiwara-sandiwaraan seperti dulu. Teriakan kata-katamu pada satria yang ingin membawamu lari. Gila kamu, aku tidak punya bayangan apa-apa. Aku tidak seperti dulu lagi, Pan. Turun kamu ke sini, bidadariku. Turun ke sini. Jangan tidur di atas awan tanpa rasa. Turun ke sini. Akan kubuatkan ranjang seluas ladang. Lihat baju putriku lelaki. Lihat. Jangan teriakan kata-kata berkeringat. Ladang dadamu aroma manis bau tebu. Buang belenggu putihmu, bidadariku. Buang. Baju putihmu, selimut keringat tubuh lelahku. Buang. Ibu El yang penuh prestasi. Jangan khawatir kalau ibu sulit memahami hubungan manusia dengan manusia lain. Karena itulah kehidupan. Ada 1001 ilmu tentang segala sesuatu di luar manusia. Tapi tentang diri manusia, kita masih meraba. Bahkan tangis, tatapan, dan senyum bayi pun masih kita terus pelajari dan jadi misteri. Bantuin, Mai. Sudah berapa tahun ibu ditinggal suami ibu? 25 tahun. Ibu tidak ingin kawin lagi? Enggak, Kenapa, Bu? enggak tahu. Atau mungkin karena ibu masih ingat dengan suami ibu? Enggak tahu. Ibu senang dengan kehidupan ibu sekarang ini? Senang. Ibu punya anak? Enggak, Ibu nggak kesepian? enggak. Ini kaset untuk terbitan keempat. Hari ini saya memotret Lala. Model yang pernah dipotret sahabatku. Dan kita bicarakan dulu. Sis, kamu cutilah. Dan lakukan perjalanan seperti ini. Otak kita memang sudah berjalan kemana-mana. Tapi kurang jauh.
dibanding pengalaman yang sering tak terduga. Mai, coba main sebelah kiri, Mai. Kenapa? Diangkat ke atas sedikit, terus ujungnya dipotong. Nanti mau pemilikan. Nah, coba dulu. Ya. Nah, Riz, dipotong aja, dipotong. gini. Sekarang Riz, sebelah kanan. Itu bunga yang warna merah tuh. Dibelokkan sedikit aja ke sana. Nah, coba. Riz, Buka sih, rusak namanya. kamu misi apa? Arbe, Nomor kayak begitu. Coba yang di tengah. Pan? Ini bunga apa kamu taruh di sini? Masa kembang bunder-bunder begitu? Gak apa-apa. Makanan ular itu. Kamu, Pan? Iyalah. Mai, Pan, kamu misi apa? Rikaya. Biasa kur kalian. Yesterday, all my troubles seem so far away. God makes a girl that here today. Kalian tahu, setiap aku makan lemper, aku ingat puisi yang berjudul lupa lagi. Apa Mas judulnya, Mas? mana aku tahu. Itu tuh, Mas, buku puisi yang aku kasih setahun yang lalu, waktu kamu ulang tahun. Buku yang mana? Zawai Imron. Maksudnya, Iya itu, sebut saja lemper namanya. Sekepal pulut-pulut jiwa. tidak telanjang, tidak bermimpi. Makanlah. Hati ibu. Tidak terduga. Mas, anterin cari batik pesisir yuk. Kamu nggak kasihan kalau suamimu teriak, Beca, Beca, bawa pulang saya. Yuk, Pan. Sama Lala aja lah, biar bisa bantuin milih. Yuk. Aku cuma bisa make, Mai. Topan nih yang hobi ngumpulin motif batik. Aku sudah bilang kan, kalian jangan satu rumah lah. Bisa-bisa ribut terus nanti. Di luar rumah aja lah kalian berdua. Yuk, Pan. Oke, Riz. Lama Riz kerja di perkebunan. Tiga tahun. Suamimu bekerja di bidang perkebunan juga. Enggak. Ayah saya, tapi sekarang sudah pensiun. Pekerjaan saya ini juga warisan dari ayah saya. Suamimu di mana? Pergi.
Boleh. Mungkin ini agak pribadi. Bagaimana perasaanmu jika kamu ditolak suami saat ingin berhubungan seks? Nggak apa-apa. Nggak tahu kalau perempuan lain. Kalau kamu gimana? Nggak apa-apa. Nggak tahu kalau laki-laki lain. Boleh saya tanya, kenapa kamu merasa nggak apa-apa? Maaf, Riz. Aku sebenarnya merasa ada sesuatu antara kau dan Layang. Dan aku ngerti sekarang. Aku juga ingin seperti kamu. Dipeluk, diayun. Aku cuma ingin itu. Tapi aku nggak bisa, Riz. Orang lain gak pernah tahu kalau umurku baru 19 tahun. Aku disuruh jadi dewasa. Jadi 25 tahun, 30 tahun. Dipotret, didandani. Tapi tetap aja aku anak kecil. Aku sebenarnya gak mau jadi dewasa. Tapi karena aku ingin lari dari rumah itu, ya, aku pura-pura aja jadi dewasa. Tapi kamu tahu, Riz, laki-laki yang mengawiniku ternyata juga cuma laki-laki yang lari dari rumahnya. Aku ingin nantang ibuku. Aku juga bisa jadi ibu yang baik. Tapi aku nggak jadi ibu. Jadi anak juga nggak bisa. Aku nggak tahu mau jadi apa. Aku cuma ingin dipeluk. Yang? Besok mau pergi ngerayain ulang tahun kemana? Jangan khawatir. Pan, jadi mau tertayuban? Terserah jadwal kalian lah. Ulang tahun di tengah tayuban aja, Mas? Ya, terserah. Maksudku kalau kamu mau tempat yang khusus. Mai, Riz, kalian gak usah sungkan-sungkan lah. Tayuban kan bisa ditunda kapan aja. Sudahlah, Mas, nggak usah bingung-bingung. Malah asik ulang tahun di tengah penayub. Bosan resmi-resmian. Kebanyakan basa-basi lagi. Aku juga nggak suka basa-basi. Tapi kalau aku ngomong tolong diperhatikan. Jangan sambil kerja begitu. Bikin orang jengkel. Pan, Ya. aku suka fotomu yang berjudul Ningsih. Malah teman perempuanku di kantor ada yang hafal kata-katanya. Kamu Ningsih, ladang suburmu di bumi tanpa beras dan jagung. Tembangmu Ningsih, keringat perempuan di dada lelaki lelah. Biarkan aku singgah dari jalanan yang gelisah. Bentar ya.
Maaf kalian. Aku tak bisa menghilangkan bayangan ibuku. Aku muak. Muak. Mas, aku istrimu. Aku bukan ibumu. Kamu tidak akan mengerti ya. Kamu tidak pernah mengalami. Bagaimana jika kamu punya ayah yang tiba-tiba apatis karena sang ibu terus bermain dengan laki-laki lain? Kamu tidak mengerti bagaimana perasaan ini menusuk seorang anak. Mas, kamu janji tak akan terus omong itu lagi. Kita jalan ini supaya kita rileks dan bebas dari pikiran-pikiran itu. Kamu janji kan, Mas? Jangan paksa aku untuk tidak omong ini, Yang. Semua ini muncul begitu saja. Aku tidak suka kamu memaksaku. Aku tidak pernah mau memaksa dan menekanmu, Mas. Cuti liburan ini juga karena permintaanmu. Mas yang omong, mungkin kita terlalu capek kerja. Maka Mas... Kamu tak pernah menyadarinya, Yang. Kamu selalu menekanku. Kamu tahu apa yang sekarang aku mau? Aku ingin dipeluk. Cukup dipeluk sampai pagi. Seperti ibu yang baik melakukan itu pada anak. Mas, aku ini istrimu. Takkan pernah bisa jadi ibumu. Maafkan aku ya. Mas yang selalu bicara. Perjalanan rileks ini, kamu harapkan bisa menghapus bayangan-bayangan ibumu itu. Maaf ya. Aku pernah ketemu seorang wanita. Seorang istri cuma mau jadi ibu yang baik. Dia memeluk seorang laki-laki. Memeluk. Memberi tempat laki-laki untuk sejenak melupakan kehidupan. Mas, aku tak pernah berpikir untuk menekanmu. Mas yang selalu suruh untuk selalu membantu. Itu pikiranmu. Tapi caramu membuatku merasa dituntut, dikejar, dibantu. Maaf, Mas. Tapi aku tidak mau dibandingkan dengan wanita-wanita lain.
Kenapa sekarang foto-fotomu banyak yang berubah? Setiap orang tanya itu padaku. Kenapa aku memotret hamburger, televisi, wanita, sepak bola, lipstick, dan tidak lagi topeng-topeng tradisi. Kamu tahu, Mai, aku nggak suka motret topeng sementara menutupi mulutnya yang makan hamburger. Aku nggak mau motret sarung sementara di dalamnya memakai jeans. Apa yang kita makan sekarang? Hamburger, televisi, itu wajah kemajuan juga kelemahan dan kebingungan kita. Kalaupun kita hindari, kita menghindari masalah dan kenyataan kita. Kenapa kita malu sementara kita memakannya? Maaf, Mai, aku jadi marah-marah begini. Kamu tahu, Mai, aku nggak mau memotret sesuatu yang tidak menjadi bagian dari diriku. Kalaupun aku memotret kamu, karena kamu juga bagian dari hidupku. Pan, sudah berapa banyak modelmu yang kau rayu seperti itu? Waktu aku masih kecil dulu, aku suka main kawin-kawinan dengan Haris. Aku paling suka waktu kau pasangkan bunga sepatu di telingaku. Sampai di rumah, aku mengaca lama sekali. Ibu memergokiku. Kamu tahu, ibu sangat marah terhadap anak perempuannya yang tak menahan diri terhadap anak laki-laki. Kalau sudah begitu, aku lari ke bukit di belakang rumahku. Aku lalu merasakan di panggung yang luas sekali tempat aku bisa berhayal bebas. Kadang aku menghitung sampai nanti ibu dengan marah memanggilku. Dan pasti kalau pulang, setumpuk kemarahan datang. Aku mencoba tidak mendengarkannya dengan menghitung dalam hati. Waktu aku SMP, aku paling suka melompat-lompat di atas sungai. Seluruh tubuhku basah. Tiba-tiba aku terpeleset. Ibu justru memarahiku. Saat itu aku ingin seorang laki-laki datang seperti dalam film-film. Iya, saat itu pertama kali aku ingin kehadiran seorang laki-laki.
Ada yang benar, ada yang palsu, dan kita sering bingung memilihnya. Cilin dong. Ibu N di kota S. Ibu seakan baru sadar pilihan. Jangan main-main itu, ganggu. Aku serius nih. Apaan sih, Mas? Kalau kamu capek, ganti saja sama Topan. Kalau boleh aku terus terang, aku tak suka boneka bayi itu. Kamu tak pernah berpikir apa yang kau lakukan itu menekanku atau tidak. Kamu hanya berpikir untuk memecahkan masalah banyak orang. Tapi kamu tak sempat melihat, aku ini merasa semakin terpojok. Hadiah ulang tahunnya foto aja ya, Mai. Foto dong, sama Mayang. Kamu yang motret Mayang sajalah. Aku mau ke perkebunan. Kau sama aja seperti dulu. Kesakitanmu kamu pendam sendirian. Di mana sih? Tahan sebentar ya, Mai. Mana sih obat merah? Minggir! Minggir! Mau ketabrak apa? Those pills, to be a man, you must talk that word. To talk that word, you should try a box of our extract those pills. I don't believe it, but I'll try anything once. I wonder if there will really help my voice. Well, just one way to find out.
Well, why don't you? Say something. One, two, three, four. Testing. I can talk. I can talk. I can talk. Oh boy, I can talk. Hooray! Hooray! Easy. Easy. I can talk. I hate people. What's the idea? Jatuh hati. Ibu katakan ibu seakan menemukan dunia serba baru setiap ketemu laki-laki itu. Tapi pernahkah ibu mau melihat dengan cara baru kehidupan ibu dan suami ibu? Those pills, to be a man, you must talk like one. To talk like one, you should try a box of our extract those pills. I don't forget it, but that's why I can go. I wonder if there were really some bad boys. Well, just one way to find out. Mas, siapa yang mengobrak-ngabrik makanan seperti ini? Kucing, Mas. Apa? Kucing? Nih, kucing! Ada persoalan apa, Mas? Persoalan apa? Tanyakan pada diri kamu sendiri sebelum kamu tanyakan kepada orang lain. Sungguh, aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Lihat tuh semua makananmu. Srikaya, coklat. Mayang, tunjukkan. Tunjukkan mana makanan kesukaanku. Tunjukkan. Semua perjalanan ini buat siapa? Buat kamu sendiri? Buat kita berdua? Atau buat siapa? Mas, aku kan sudah tanya sama kamu. Mas mau makan apa? Kamu jawab, apa sajalah. Sudah 1 tahun kita menikah. 1 tahun. Tapi kamu tidak pernah mencoba tahu hal-hal yang kecil dari saya. Kalau aku yang salah, maafkan. Maafkan aku. Tapi aku tidak suka caramu membentak-bentak seperti ini. Aku tidak mau perjalanan ini menjadi rusak. Rusak? Merusak? Siapa yang merusak? Sekarang saya mau tanya. Buat siapa perjalanan ini? Mas, aku tidak mengerti apa maksudmu. Mas bicara soal memilih makanan atau soal lain? Kamu yang harus menjawab sendiri pertanyaan itu. Jangan cuma menjawab ratusan surat saja. Mas! Kemana, Haris? Cari isi roti mungkin? Di dalam hanya ada roti isi srikaya. Kamu kan tahu, dia nggak suka itu. Kamu ingat ibuku kan? Ibuku selalu keliru kalau bikin roti untuk kita bertiga ya. Pasti isinya srikaya. Punya Haris aku yang makan, aku yang untung. Itu penyakitmu, Pan.
Selalu melahap kepunyaan Haris. Pan, lama aku tak melihat dunia dari sudut yang lain seperti ini. Luar biasa ya, Pan. Kenapa kita tidak berani melihat sesuatu dari sudut yang lain ya, Pan? Gak tahu, Mai. Mungkin dari kecil kita sudah diajarkan bahwa dunia itu hanya sebuah garis yang lurus tanpa sudut. Atau mungkin dari kecil kita sudah diajarkan kalau berdiri itu harus dengan sikap yang sempurna. Kepala nggak boleh di bawah, kaki nggak boleh di atas. Guru nggak boleh berdiri di belakang, murid nggak boleh berdiri di depan. Atau mungkin kita pura-pura nggak tahu aja kalau ada sudut pandang yang lain. Serius sekali kita, Pan. Serem ah. Sekarang aku mau tanya serius nih, Pan. Kenapa kamu tidak mau mencoba melihat hidupmu dari sudut yang lain? Kawin misalnya? Biar ada yang membuatkan roti serikaya untukmu. sulit menjawabnya, Mai. Mungkin aku hanya mau menikah dengan orang yang bisa aku ajak berdialog. Puluhan modelmu nggak ada yang cocok. Seperti yang sering kau sebutkan. Ningsi ladang suburmu. Cukup kau singgahi saja. Gak tahu, Mai. Kayaknya sih nggak ada yang cocok. Teman dekatmu? Aku nggak punya teman dekat perempuan, Mai. Kecuali kamu. Ya kita pisah waktu SMA dulu. Aku mulai merasakan bahwa sebetulnya aku nggak punya teman dekat perempuan lagi. Hanya dengan kamu, Mai. Aku bisa bicara banyak hal. Maksudmu apa, Pak? Maksudku, cuma dengan kamu aku bisa berdialog apa saja, Mai. Maksudmu, kamu takkan kawin kalau tak menemukan perempuan seperti aku? Iya. Kau bersungguh-sungguh, Pak. Berapa lama kamu kenal aku, Mai? Sejak pertama kali kau berikan aku roti isi serikaya itu, Mai. Cukup lama, kan? Kenapa tidak kau katakan itu dari dulu, Pan? Mai, kenapa aku malah menikah dengan Haris? Kenapa tidak dengan Bram atau Aru? Karena aku tidak cocok. Sejak kau berikan aku roti serikaya itu, aku merasa bisa omong banyak hal denganmu.
Dan kalaupun aku pilih Haris, itu karena dia baik. Sangat baik. Kenapa kamu tidak katakan itu dari dulu? Kenapa kamu juga dari dulu tidak katakan itu padaku? Aku takut. Kamu tolak, Mai. Kemudian kamu marah. Kemudian kita nggak bisa bertemu lagi. Kita nggak bisa naik sepeda sama-sama lagi. Nggak bisa nonton lagi sama-sama. Nggak bisa makan duren. Aku nggak bisa lagi masang bang sepatu di telingamu. Kamu tahu aku paling nggak bisa ngeliat kamu marah. Kamu tahu ya, aku nggak mau ngelukai perasaan kamu. Aku takut kita nggak bisa berteman lagi. Saya nggak perlu kukatakan ini. Aku lebih takut lagi untuk mengatakannya padamu. Aku pernah menulisnya di hari kamu pindah. Akan kumasukkan kotak pos di depan rumahku. Tapi aku tak pernah memasukkan. Aku cuma berdiri di depan kotak pos itu. Aku takut kalau kukirim, besoknya kau tak akan pernah mau menyapaku lagi. Aku takut apa yang kau takutkan itu tadi. Aku takut kehilangan kau, Pan. Ibu I yang penari di kota es. Ibu gelisah karena merasa dikejar-kejar nurani ibu. Suara nurani memang seperti itu. Seperti suara gendang saat ibu menari. Ia akan menuntun, memperingatkan, dan menjaga langkah ibu. Dan jika kita jawab langkah itu dengan langkah yang tepat, maka hidup akan seperti layaknya tarian yang indah. Maya ulang tahun lah. Tapi aku nggak tahu mesti kasih apa. Aneh kamu. 1 tahun masa kamu gak kenal selera istrimu? Tapi aku bingung. Aku ingin sekali ini ia senang. Aku sering keliru kalau ngasih sesuatu ke dia. Dia tidak pernah omong, tapi aku merasakannya. Kenapa kamu tanya aku? Aku belum begitu kenal istrimu. Maaflah. Mungkin aku belum begitu kenal kamu. Tapi aku merasa kamu yang bisa saya ajak ngomong.
pesisir. Batik pesisir? Kenapa batik pesisir? Waktu itu aku dengar istrimu minta antar Topan cari, tapi kebetulan nggak ada. Mainnya apa itu? Harus nikah. Harus nikah, harus malah kartu itu. Kurang. Mumpung nemu roh, mumpung nemu. keturutan manjane yo kari lega molika kang sun sayang liyane sing ono riko kang jati lamunyan manjane yo rawelaso isun iki wae temenan nyatane kaya sing serantan sun angan-angan ya sampe lendang isun mimpen-mimpenan kapan bisa kelaksan insun gandeng niko umpama wis keturutan manjane yo kali lega Pisang gedang, gede guring. Hah? Udah tamu kayak berubah dengan kanannya kayak kita anu moro-moro dari
Sabar, Mat, sabar. Kamu tidak mau laki-laki bertopeng itu. Kamu pasti tahu aja laki-laki itu. Kenapa kamu selalu tidak pernah jujur, Mayang? Kenapa? Kamu selalu katakan bahwa kamu tidak apa-apa kalau kamu tidak pernah sampai puncak selama ini. Kamu bohong kan? Dan kamu tidak pernah mimpi apa-apa. Tapi aku tidak percaya itu. Kamu pasti menginginkannya kan? Kamu pasti menginginkannya. Pergi dulu, Yang. Mungkin akan lebih baik. Pan, boleh aku bicara sebentar? Benarkah kita harus sering menghadapi hidup seperti ini? Sesuatu yang berbeda antara hayalan-hayalan nurani dan kenyataan-kenyataan hidup karena pilihan-pilihan kita sendiri. Boleh aku juga bicara? Kenapa kita terus menghadapi hidup yang penuh keterlanjuran? Aku juga menanyakan itu, Pak. Ada banyak peristiwa yang bisa membuat aku berkata begini. Kamu ingat ayahku? Setelah ia tua dan lemah, baru dia menyadari bahwa banyak sekali kerakusan di masa mudanya. Kenapa yang kita selalu terlambat untuk menemukan sesuatu yang benar yang ada dalam diri kita? Kenapa yang? Kamu ingat ya? Dulu SMA aku disuruh masuk ekonomi oleh ayahku. Mungkin waktu itu ayahku menginginkan aku untuk bergerak di bank, yang menurut ramalannya akan menjamur di sini. Padahal aku kepingin jadi fotografer. Aku nggak tahu kenapa waktu itu aku nggak bisa menyampaikan penolakanku.
Kenapa hidup selalu begitu, Yang? Kenapa, Yang? Kenapa kita selalu terlambat untuk menemukan sesuatu yang benar, yang ada dalam nurani kita? Seperti hubungan kita, Yang. Teriakan kekesalanmu, Topan. Lalu kita hanya coba untuk mengerti. Teriakan. Terus mengerti. Dan maklum. Kau pernah menyuruh aku Atau ini kita, Yang? Hah? menangis sekuat-kuatnya. Ini wajah kita. Dan kau akan peluk aku. Wajah yang penuh gizi dan otak yang bergengsi. Teriakan, Topan. Aku tak mengerti apa yang kau maksud. Tapi hati nurani kita tidak pernah kita ajak bicara. Teriakan saja, Topan. Karena aku akan mengerti semua perasaanmu. Aku akan terbang seperti Garuda. Aku akan teriakkan semua kekesalanku. Tapi kepada siapa aku harus teriak dan tanya, Yang? Sementara semua bukan milikku. Teriakan saja, Topan. Teriakan. Teriakan seperti saat kau tersesat bersama Haris. Tunduklah kepada Salma. Pergilah kemana ia pergi. Dan ikuti angin takdir. Bergeraklah kemana angin ini bergerak. Aku pergi, Yang. Pan, tunggu. Roti serikaya di dalam terlalu banyak. Takkan habis untuk perjalananku. Kalau kamu mau, kamu boleh ambil untuk bekalmu di jalan. Gila kamu, Arif. Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Kamu yang gila. Bajingan kamu. Apa yang kamu lakukan dengan Mayang? Kamu selalu melukaiku, Topan. Melukaiku. Kamu selalu lebih baik dariku. Kamu lebih baik dariku. Biarkan aku, Haris. Kamu juara kelas. Kamu menjadi contoh ibuku. Haris. Kamu selalu menjadi perhatian Mayang. Biarkan aku, Haris. Biarkan aku. Bajingan kamu. Dia istriku. Istriku. Kalau memang kamu mencintai Maya, kenapa tidak dari dulu kamu melamarnya? Kenapa? Bukan itu, Haris. Aku rela. Bukan itu, Haris. Aku rela kalau saat itu terjadi. Tapi sekarang, dia istriku. Istriku, Topan. Haris! Apa maumu, Haris? Apa maumu? Kenapa kamu tidak pernah jujur, Mayang? Kenapa? Apa? Siapa yang tidak pernah jujur? Kamu sendiri. Kamu. Laki-laki kerja. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari persoalanmu sendiri. Hadapi aku, Haris. Kamu ingat kan? Waktu SMA, kamu mengintipku saat aku menari-nari. Berputar
tanpa baju di kamarku. Kamu inginkan aku kan? Ayo Haris, ingatkan waktu aku menari. Buka bajuku Haris, buka. Aku seorang perempuan. Kita harus berani mencintai dan menghadapi kenyataan ini. Aku bukan ibumu. Aku perempuan yang menari itu. Kira-kira Topan ada di mana sekarang? Aduh, terlambat kita.
menemukan jalan. Kita saling bingung dan kita tersesat. Kita teriakkan bersama-sama puisi itu lagi. Tunduklah kepada Tama. Pergilah kemana ia pergi. Dan ikuti angin takdir. Bergeraklah kemana angin ini bergerak.